Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini kita akan membahas mengenai materi tata surya bersama dengan Bunda Nita. Nah, pada materi tata surya ini yang akan kita bahas pertama mengenai sistem tata surya, lalu yang kedua mengenai kondisi bumi, yang ketiga mengenai kondisi bulan, yang keempat mengenai gerhana. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai sistem tata surya. Nah, kita sering sekali mendengar istilah tentang tata surya, bukan? Lalu, apakah pengertian dari tata surya? Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Nah, benda langit pertama yang akan kita bahas pada sistem tata surya adalah matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan. Lapisan yang terdalam yaitu inti matahari. Bagian ini mempunyai suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Lalu ada lapisan fotosfer. Suhu di lapisan ini diperkirakan sekitar 16.000 derajat Celcius. Selanjutnya ada lapisan kromosfer. Kromosfer adalah lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari. Bersuhu sekitar kurang lebih 9.800 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir ada lapisan korona. Korona adalah lapisan terluar matahari yang suhunya mencapai jutaan derajat Celcius. Benda langit selanjutnya di sistem tata surya adalah planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Ada 8 planet di tata surya kita. Urutan planet yang terdekat dengan matahari yang pertama yaitu 1. Merkurius, 2. Venus, 3. Bumi, 4. Mars, 5. Jupiter, 6. Saturnus, 7. Uranus, 8. Neptunus. Planet dalam. Planet dalam disebut juga dengan planet terestrial. Planet terestrial adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu, terestrial, sebagian besar terdiri atas mineral tahan api seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar. Planet luar disebut juga dengan planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen,
helium, metana, dan amonia. Planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat dengan jelas posisi planet luar dan planet dalam yang dipisahkan oleh sabuk asteroid. Selanjutnya, benda langit yang akan kita bahas yaitu mengenai komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes, yang artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian-bagian dari komet yaitu sebagai berikut. Jadi pada komet itu terdiri dari inti komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Selanjutnya ada koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti. Lalu ada ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Selanjutnya, benda langit yang akan kita bahas yaitu meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Kalian tahu bintang jatuh? Nah, bintang jatuh atau disebut juga dengan meteor adalah meteoroid yang terbakar oleh lapisan atmosfer ketika memasuki bumi. Meteoroid yang terbakar tersebut mengandung partikel debu dari asteroid atau komet. Terkadang meteoroid yang terbakar di lapisan atmosfer bumi tidak sepenuhnya habis atau hilang begitu saja. Hal ini bisa disebabkan karena ukuran dari meteoroid cukup besar dan menyisakan sebagian tubuhnya sehingga berhasil masuk ke permukaan bumi. Meteoroid ini dikenal dengan nama meteorit. Dari ketiga benda-benda langit tersebut dapat disimpulkan perbedaannya jika kita lihat dari posisi letaknya, yaitu yang pertama meteoroid. Jadi meteoroid adalah benda langit yang berada di luar atmosfer bumi atau terletak di luar angkasa. Nah, ketika meteoroid ini memasuki atmosfer bumi atau berada di langit, namanya menjadi meteor. Selanjutnya, meteor ini ketika berada di permukaan bumi kita sebut dengan meteorit. Jadi jelas ya perbedaannya antara meteoroid, meteor, dan meteorit. Nah, benda langit selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut dengan sabuk asteroid. Jadi sabuk asteroid ini adalah yang membatasi antara planet dalam dan planet luar. Posisinya berada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Nah, anak-anak, apakah sekarang kalian sudah paham mengenai sistem tata surya kita?
Baiklah, jika kalian sudah paham, kita akan membahas materi selanjutnya mengenai kondisi bumi. Pada zaman dahulu, orang-orang beranggapan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Mereka juga beranggapan bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi. Akan tetapi, keyakinan itu tertumbangkan ketika pada tahun 1543 Nicolaus Copernicus mempublikasikan bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi, sedangkan bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Gagasan lainnya yang tidak benar adalah bahwa banyak orang meyakini bahwa bumi itu datar, sehingga mereka takut apabila mereka berlayar cukup jauh ke laut, mereka akan jatuh dari ujung dunia. Sebenarnya bagaimana bentuk bumi? Nah, selama bertahun-tahun para pelaut mengamati hal yang pertama kali mereka lihat di laut adalah puncak kapal. Jadi hal ini menunjukkan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Lalu pada tahun 1522, Magellan telah membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Saat itu ia mengadakan pelayaran dengan arah lurus. Kemudian ia berhasil kembali ke tempat awal dirinya berlayar. Lalu astronot telah melihat secara jelas dari ruang angkasa bahwa bumi ini berbentuk lonjong. Diameter bumi adalah 12.742 km. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan skala rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Bumi berotasi dari barat ke timur. Aktivitas yang telah kita lakukan adalah salah satu akibat dari rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam. Adapun akibat lain dari rotasi bumi adalah terjadinya gerak semu harian matahari, terjadinya perbedaan waktu, terjadinya pembelokan arah angin, terjadinya pembelokan arah arus laut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Skala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Akibat dari revolusi bumi yaitu 1. Terjadinya gerak semu tahunan matahari. 2. Terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. 3. Terjadinya pergantian musim. 4. Terjadinya perubahan penampakan rasi bintang. 5. Terjadinya perbedaan kalender Masehi dan Hijriah. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sekarang kalian sudah paham mengenai kondisi bumi? Baiklah, jika sudah, sekarang kita akan membahas mengenai kondisi bulan.
Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi sekaligus satelit bumi. Karena merupakan satelit, bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Nah, bagaimanakah bentuk bulan? Bulan berbentuk bulat seperti planet, permukaannya berupa dataran kering, tandus, banyak kawah, terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Bunyi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Dampak dari pergerakan bulan yaitu terjadinya pasang surut air laut, pembagian bulan, fase-fase bulan, gerhana matahari, dan gerhana bulan. Kita akan membahas mengenai dampak pergerakan bulan. Yang pertama adalah terjadinya pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut. Surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Ada 2 jenis pasang air laut. Yang pertama, pasang purnama. Yang kedua, pasang perbani. Dampak pergerakan bulan yang kedua yaitu terjadinya pembagian bulan. Ada 2 pembagian bulan, yang pertama bulan sideris, yang kedua bulan sinodis. Bulan sideris membutuhkan kala revolusi selama 27,3 hari. Sementara itu bulan sinodis membutuhkan kala revolusi selama 29,5 hari. Dampak pergerakan bulan yang ketiga adalah terjadinya fase-fase bulan. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Nah, bulan mengalami 8 fase, di mana setiap fase bulan berlangsung selama kurang lebih 3-4 hari. Nah, kita akan membahas mengenai 8 fase-fase bulan. Fase yang pertama yaitu fase bulan baru atau new moon. Bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Namun, sisi bulan yang berhadapan dengan bumi tidak dapat penyinaran apapun dari matahari. Akibatnya, bulan ini ada tetapi cenderung sulit terlihat dari bumi. Setelah mengalami fase new moon atau fase bulan baru, fase selanjutnya yaitu fase bulan sabit muda. Bulan sabit terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4 bagian. Makanya, dari bumi akan terlihat bulan menyerupai bentuk seperti sabit. Fase yang ketiga yaitu fase bulan perbani. Fase bulan ini terjadi ketika bulan berada pada sudut 90 derajat antara bumi dan matahari. Karena posisi bulan tersebut, maka bagian matahari yang bersinar pun tepat terkena di setengah bagian bulan. Alhasil,
Pada fase ini kita melihat bulan berbentuk setengah lingkaran. Setelah melewati 1/4 putaran bulan, maka fase selanjutnya dinamakan fase bulan cembung awal. Pada fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari adalah 3/4 bagiannya. Alhasil, ketika kita melihat bulan dari bumi, bentuknya cembung. Atau bagian yang bisa kita lihat dari bumi adalah 3/4 bagian bulan. Fase yang kelima adalah fase bulan purnama atau full moon. Fase full moon adalah fase di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Sisi bulan yang tepat berhadapan dengan bumi dan mendapatkan sinar matahari secara keseluruhan ini terjadi ketika bulan berada di belakang bumi. Hasilnya, bulan terlihat bulat sempurna seperti bakso. Setelah melewati setengah putaran, fase bulan kembali ke awal, memasuki fase cembung akhir. Jadi pada fase bulan cembung akhir ini, fase bulannya kembali ke awal. Pergerakan bulan terus ke barat, sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya, bulan terlihat cembung dari bumi. 3/4 bagian bulan yang terlihat dari bumi. Fase yang ketujuh yaitu fase bulan perbani. Fase ini adalah saat di mana posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran. Karena letaknya, cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi bulan terlihat setengah lingkaran. Fase yang terakhir atau fase yang ke-8 adalah fase bulan sabit akhir. Fase ini merupakan saat di mana bulan kembali berbentuk sabit. Saat ini bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak 1 putaran penuh. Setelah fase ini, bulan akhirnya kembali ke posisi awal atau new moon, di mana bulan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sekarang kalian sudah paham mengenai kondisi bulan? Baiklah, jika sudah, maka kita akan membahas materi selanjutnya mengenai gerhana. Pernahkah kamu mengalami ketika siang hari tiba-tiba matahari menghilang dari langit? Sesaat kemudian suasana berubah menjadi gelap dan kemudian matahari muncul lalu terang kembali. Peristiwa tersebut adalah gerhana. Apakah yang menyebabkan terjadinya gerhana? Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan. Ada 2 jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang pertama kita bahas adalah mengenai gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru.
Umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Penumbra adalah bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Ada 3 jenis gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total atau disebut juga gerhana matahari sempurna. Gerhana matahari total terjadi jika permukaan bumi tertutupi oleh bayang-bayang umbra bulan. Gerhana ini terjadi hanya di daerah yang terkena umbra atau bayangan inti bulan. Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi saat permukaan bumi tertutupi penumbra bulan. Waktu berlangsungnya gerhana matahari sebagian lebih lama dibanding dengan waktu berlangsungnya gerhana matahari total. Hal ini karena penumbra bulan lebih luas dari umbra bulan. Yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi saat bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Pada kedudukan ini, panjang kerucut umbra tidak cukup menutupi bumi, tetapi perpanjangan umbra bulan yang menutupi bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Ada 3 macam gerhana bulan. Yang pertama, gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama. Yang kedua, gerhana bulan sebagian atau parsial. Gerhana bulan sebagian atau parsial terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai gerhana? Baiklah, jika sudah paham berarti kalian sudah paham semua materi mengenai tata surya. Ayat pilihan. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33.
Sekian video pembelajaran kali ini mengenai tata surya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Bunda ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.